Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 84. Ciuman pertama. Suasana yang tadinya hening dan tegang kini mulai riuh oleh suara para wartawan. Bagaimana sekarang? Apa kamu masih mau bersikeras kalau itu hasil desain kalian? Tatapku tajam pada perempuan yang masih betah menunduk di depanku. Mawar sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Anda bisa lenyap. Mungkin sudah dia lakukan sedari tadi. Katanya perusahaan besar dan terhormat. Kenapa mengambil karya orang lain secara sembunyi-sembunyi? Bisik seorang wartawan pada temannya. Aku juga tidak percaya hal ini. Perusahaan yang selama ini banyak yang banggakan dengan hasil desainnya ternyata hanya sebuah perusahaan yang bermodalkan barang haram. Aku curiga kalau semua desain perusahaan ini adalah hasil karya orang lain. Hanya saja yang punya desain tidak berani protes karena mereka takut pada kuasa Tuan Patur. Kasian sekali. Balas temannya. Angkat kepalamu dan tunjukkan taringmu seperti tadi. Bentak Pak Reno. Kenapa hanya diam? Sekarang tarik semua gaun-gaun itu dari pasaran dan beri klarifikasi ke publik kalau selama ini kalian mengambil desain toko Her, H, dan G. Bentak Pak Reno sekali lagi hingga membuat tubuh Mawar bergetar saking takutnya. Dengan pelan-pelan sekali, Mawar mengangkat wajahnya dan mencoba untuk tegar. Sebenarnya, gaun yang kami luncurkan baru-baru ini bukanlah hasil karya kami, tapi kami beli dari Angelin, salah satu karyawan toko Her, H, dan G. Ini bukan murni kesalahan kami, tapi kelalaian sang pemilik toko yang tidak bisa menjaga kerahasiaan tokonya. Untuk itu, kami minta maaf. Kedepannya, kami janji akan lebih baik dari ini. Sorot kamera terarah pada Mawar. Dengan mata sudah dipenuhi air mata. Entah dia serius ataukah pura-pura karena sudah ketangkap basah melakukan kecurangan pada kami. Kalian semua sudah mendengar sendiri klarifikasi orang ini. Untuk itu, kita boleh pulang sekarang. Dan kamu, cepat ikut aku. Tarik Pak Reno pada pergelangan tanganku keluar dari dalam ruangan. Reno, dan kamu perempuan, ini belum selesai. Aku akan melaporkan ini pada kakakku. Tatap tajam Mawar mengikuti langkah kaki kami. Pak Reno terus saja menarik tanganku, dan aku terus saja meronta, hingga kami berhenti di parkiran, depan mobil mewah Pak Reno. Masuk, perintahnya. Aku datang dengan Nisa, jadi aku juga harus pulang dengannya. Masuk tidak? Ujarnya lagi, dengan mata melotot. Kenapa suka sekali maksa? Dasar orang aneh. Aku mengomel, tapi tetap saja patuh apa yang dia perintahkan. Aku masuk ke dalam mobil dan duduk di depan. Sedikit demi sedikit, mobil mulai melaju meninggalkan area perusahaan Mawar Group. Kamu masih ingat dengan janjimu, bukan? Tanya Pak Reno dengan pandangan terarah ke depan sambil fokus mengemudi. Janji yang mana? Satu sentilan terarah ke keningku. Sakit tahu. Kuusap keningku dengan bibir lancip ke depan. Jangan pura-pura lupa. Tadi kamu berjanji padaku, kalau aku membantumu, maka acara pernikahannya akan dipercepat. Aku hanya bercanda, karena tidak ada lagi alasan yang bisa kuberikan padamu. Pak Reno menepikan kendaraannya dan berhenti. Kamu apa? Menjauh. Kalau tidak, aku akan teriak agar orang-orang datang memasamu. Kudorong tubuh Pak Reno yang sudah menghimpitku. Teriak saja, biar mereka datang dan menemukan kita sedang bermesraan.
Mataku melotot dengan mulut terbuka. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Pak Reno. Dia mendekatkan bibirnya padaku. Aku tidak bisa berbuat banyak selain meronta, karena kedua tanganku dipegang erat olehnya. Ada sekitar beberapa menit itu terjadi, hingga Pak Reno menghentikan aksinya, yang melihatku hampir saja kehabisan oksigen. Segera kupalingkan wajahku, dan melap bibirku dengan kedua telapak tanganku. Pasti kamu menikmatinya, bukan? Wajahku seketika memerah. Kedua tanganku terkepal. Anda bisa kulakukan, sudah kujambak rambut pria yang tidak tahu malu ini, berkata seperti itu padaku. Pak Reno kembali menjalankan kendaraannya. Aku tidak peduli kemana dia membawaku. Rasa malu bercampur jengkel dengan kejadian barusan membuatku tak berani bertanya padanya. Ada sekitar 10 menit perjalanan, hingga Pak Reno membelokkan kendaraannya, masuk ke halaman sebuah butik. Aku tahu itu butik, karena dulu aku pernah ke sini bersama Pak Reno saat dia mengajakku untuk menemui Bu Sulis. Keluarlah. Untuk apa? Untuk makan bakso. Terima kasih, aku masih kenyang. Kamu saja. Keluar tidak? Atau kamu masih mau mengulang adegan yang tadi, biar semua karyawan butik melihat kita? Pak Reno kembali mendekatkan wajahnya. Tanpa berpikir panjang, aku segera membuka pintu mobil, lalu melompat keluar. Sekilas Pak Reno tertawa melihat aksiku, yang sangat ketakutan olehnya. Cepatlah, jangan jalan seperti siput yang sudah 4 hari belum makan. Pak Reno jalan di depan, sedangkan aku mengikutinya dari belakang. Melihat kedatangan kami, seorang karyawan berlari kecil membuka pintu. Selamat siang, Tuan. Apa ada yang bisa kami bantu? Panggil bosmu kemari. Baik. Sang karyawan kembali berlari kecil, menuju ke sebuah ruangan. Pak Reno duduk di sofa, sedangkan aku masih berdiri memperhatikan seisi butik. Butik mewah, dengan pakaian dan gaun terpajang di sana-sini. Aku sangat yakin kalau harga pakaian dan gaun di sini pasti menguras kantong, alias mahal. Tidak beberapa lama kemudian, seorang perempuan Persebaya datang dan mendekat ke arah kami. Sepintas wajah perempuan itu mirip dengan Bu Sulis, tapi lebih muda sedikit. Reno, kapan tiba? Perempuan Persebaya itu mencium pipi kiri dan kanan Pak Reno. Baru saja, Bi. Kenalin, ini Sarini yang pernah ibu ceritakan pada Bibi. Hera, aku sepupu Sulis. Hera menyodorkan tangannya sambil tersenyum manis. Rini tante, kubalas uluran tangannya dan sedikit menunduk. Ibumu benar-benar pandai mencari mantu. Sudah cantik, sopan pula. Jangan terlalu memujinya. Nanti dia besar kepala dan ngelunjak. Kamu ini, jika bisa memilih, Bibi lebih memilih Rini daripada kamu dengan Meli. Biar Rininya terlihat kecil, tapi wajahnya imut seperti boneka. Tergambar lesung pipi Hera saat tertawa lepas. Boneka dinosaurus maksud Bibi? Astaga, anak ini cantik begini masa kamu samakan dengan boneka dinosaurus? Reno, kalau boleh Bibi tahu, ada keperluan apa kalian kemari? Mau mencoba gaun yang kemarin Reno dan Ibu pesan. Kenapa cepat sekali? Bukankah acaranya 1 bulan lagi? Reno tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan tangannya di depan perut, menggambarkan orang sedang hamil. Bohong, tante, bohong. Rin tidak hamil. Sumpah. Kuangkat kedua jariku di udara, membentuk huruf V. Pecah sudah tawa Pak Reno.
Sepertinya dia sangat puas membuatku malu di depan Bu Hera. Anak ini, Rini, ayo ikut Bibi. Jangan pedulikan dia. Aku dan Bu Hera meninggalkan Pak Reno yang masih terus tertawa memegangi perutnya.